Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya muslim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi asmain ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah semoga diberikan kesehatan. Begitu juga keluarga juga diberikan kesehatan dan keberkahan. Oke teman-teman semuanya, kita masuk materi pada kedaulatan negara. Kita merdeka, maka mempertahankan kedaulatan itu wajib bagi remaja muslim, bagi pelajar muslim negarawan. Oke, kita lihat dulu pengertian dari kedaulatan. Pengertian kedaulatan berasal dari kata daulah. Dalam bahasa Arab artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dalam Al-Quran terdapat dua ayat yang menggunakan kata ini, keduanya dengan arti bergilir dan beredar, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 140. Di sana ada dijelaskan, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Dalam surah Hasyr 49 ayat 7 juga diterangkan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya. Ini ada beberapa pengertian bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Belanda. Bahasa Italia. Sebenarnya kata daulatan dari bahasa Arab yaitu dari kata dalla yadulla dalatan, atau dalam bentuk jamaknya dual, yang mana awalnya seperti berganti-ganti atau perubahan. Daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Mahmud Yunus selain memberikan makna dasar dari kata dual ini, seperti berganti atau perubahan, juga memberi arti kerajaan, negara, atau kekuasaan. Oke, saya ulang lagi. Makna dasar kata dual ini seperti berganti atau perubahan, juga memberi arti kerajaan, negara, atau kekuasaan. Menurut Jean Bodin tahun 1500 sampai 1590, ada dua jenis kedaulatan, yaitu kedaulatan intern ke dalam atau kedaulatan keluar, yang kedua ya, ekstern. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar, kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar negara lain. Tantangan kedaulatan Indonesia. Teman-teman semuanya juga harus memahami peristiwa-peristiwa yang berada di sekitar kita di Indonesia, terutama bangsa kita, negara kita, dengan berhubungan dengan kedaulatan negara kita. Setelah ini saya akan perlihatkan peristiwa-peristiwa yang berada di sekitar kita, termasuk bagaimana kita diintervensi oleh pihak asing. Nah, itulah PR kita, tantangan kalian semuanya sebagai pelajar Islam yang berhak untuk menjadi pewaris sah negeri ini. Maka tantangan kalian adalah berat. Maka jangan leha-leha, jangan main game terus-menerus, jangan tidur terus. Tancapkan dalam hati kalian, saya siap untuk menjadi seorang pelajar yang merubah negara ini dengan optimal, dengan sekuat tenaga dan daya usaha. Oke, saya lihatkan beberapa ilustrasi data berikut.
Dunia atau World Bank baru saja merilis laporan terbaru bertajuk International Debt Statistics 2021 dan laporan tersebut berisi data utang dari 120 negara yang berpendapatan rendah sampai menengah atau middle low income country hingga tahun 2019 lalu. Nah, dari data tersebut ternyata ada nama Indonesia di sana yang menjadi salah satu negara dengan utang luar negeri terbesar di ASEAN, bahkan termasuk juga di dunia. Kita akan lihat bersama sebesar apa sih tumpukan utang luar negeri Indonesia ini. Jadi Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari 120 negara middle low income pada 2019 lalu ini mencapai 8 triliun dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 5,4% dibandingkan tahun lalu ya. Peningkatan utang ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global sekitar 2,4%, ini yang terendah sejak krisis keuangan 2008, kemudian ada juga hambatan perdagangan, sengketa perdagangan, sampai meningkatnya ketegangan geopolitik sepanjang tahun lalu. Nah, berdasarkan laporan tersebut ternyata China ini menjadi negara dengan berpendapatan rendah menengah begitu yang memiliki utang paling banyak. Ini khusus di kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah ya. Total utang China tercatat di 2019 mencapai 2,1 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 31.000 triliun rupiah ya. Jadi besar sekali. Dan ini kalau dibandingkan dengan total utang luar negeri 120 negara middle low income tadi itu menyumbang sekitar 26%-nya, mayoritasnya begitu ya. Nah, kemudian jumlah ini utang China ini juga naik kalau dibandingkan tahun lalu, yaitu naiknya sampai ke 8%. Hampir 10% ya. Ini didorong oleh lonjakan pinjaman jangka panjang yang ada di China. Kalau dilihat lonjakan pinjaman jangka panjang di sektor publik maupun swasta, detailnya itu utang luar negeri jangka panjang sudah naik 22%, sedangkan untuk jangka pendeknya justru sudah turun tipis 1%. Nah, menurut Bank Dunia kondisi ini juga mencerminkan perlambatan volume perdagangan China pada tahun lalu. Tapi di bawah China ada juga beberapa negara middle low income lainnya yang juga mempunyai utang luar negeri dalam jumlah besar atau jumbo ya. Yang pertama adalah Brasil di bawah China, kemudian ada India, ada Rusia, kemudian Meksiko sampai ke Turki. Dan yang mengejutkan ternyata termasuk juga Indonesia di peringkat ke-7 dengan utang mencapai 402,08 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.900 triliun rupiah, hampir 6.000 triliun rupiah ya. Bahkan jumlah utang Indonesia ini ternyata lebih besar dari negara lainnya, Argentina, kemudian Afrika Selatan, sampai lebih besar juga dari Thailand. Ini kalau di seluruh dunia. Bagaimana posisi utang Indonesia? Kalau di Asia Tenggara saja ya, masih dari negara middle low income. Ternyata kalau kita bandingkan dengan sesama negara berpendapatan menengah rendah di ASEAN atau Asia Tenggara, jumlah utang luar negeri Indonesia ini berada di urutan teratas. Jadi juara utang ya Indonesia ini di ASEAN. Selain mengalahkan Thailand, tadi kita lihat di slide yang pertama, jumlah utang Indonesia ini ternyata juga jauh lebih tinggi dari negara lainnya, yaitu Vietnam, kemudian Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, hingga Timor Leste. Sedangkan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, atau Brunei Darussalam itu tidak masuk ya dalam laporan ini karena tidak tergolong negara middle low income country. Secara keseluruhan, utang luar negeri ke-8 negara Asia Tenggara ini memang angkanya cukup fantastis, yaitu 827,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau dibandingkan ini sekitar 12.000 triliun rupiah begitu ya, dan meningkat juga 6,4% dari tahun sebelumnya. Nah, dari total utang 8 negara ini, Indonesia saja itu menyumbang 49%-nya, jadi hampir setengahnya. Nah, kalau dibandingkan dari tahun 2018, jumlah utang kita tahun lalu itu juga naik ternyata 5,9% ya. Memang kenaikannya cukup signifikan. Sedangkan kalau dalam 10 tahun terakhir saja, utang Indonesia itu sudah melonjak hingga 124%. Nah, kalau kita lihat dari sisi debiturnya atau pihak yang mengambil utangnya siapa sih? Sektor publik
itu ternyata memiliki porsi utang yang paling banyak begitu ya, termasuk di dalamnya adalah utang pemerintah kita sendiri, pemerintah Indonesia yang mencapai 199 miliar dolar Amerika Serikat atau ini sekitar 2.900 triliunan rupiah. Sedangkan kalau dari sisi krediturnya atau pihak yang memberi pinjaman ke Indonesia, sebagian besar utang Indonesia ini adalah pinjaman dari sektor swasta yang didominasi oleh para pemegang surat utang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tumpukan utang Indonesia ini masih aman? Nah, untuk menjawabnya kita harus lihat dulu seperti apa struktur dan rasio utang Indonesia ya. Kalau berdasarkan waktu jatuh temponya dulu nih, utang kita itu masih didominasi oleh utang jangka panjang ya sebesar 354,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 88% dari total utang luar negeri. Sedangkan utang jangka pendeknya itu hanya 44,79 miliar dolar Amerika Serikat, walaupun besar tapi porsinya 11% saja. Artinya dalam jangka pendek beban negara untuk membayar utang ini masih relatif ringan ya karena lebih banyak utang jangka panjangnya. Meski demikian, Bank Dunia ini mencatat rasio atau perbandingan total utang luar negeri Indonesia terhadap ekspor kita itu sudah mencapai 194%, hampir 200%. Dan ini angka yang salah satu yang tertinggi kalau dilihat dalam 10 tahun terakhir. Rasio ini menunjukkan apa sih? Jadi ini menunjukkan seberapa besar kemampuan kita, Indonesia, dalam membayar utang dari penerimaan ekspornya ya. Jadi semakin rendah nilainya, artinya perbandingan utang terhadap ekspornya itu semakin rendah, itu semakin bagus kemampuan membayar utangnya. Nah, biasanya nih batas wajar dari rasio ini adalah sekitar 125 sampai 150% yang masih aman. Tapi kita ada di atasnya. Artinya kemampuan Indonesia dalam membayar utang itu dari pendapatan ekspor harus diwaspadai ya. Kalau memang utangnya tidak bisa dikurangi karena kebutuhannya juga meningkat, otomatis penerimaan ekspornya itu yang harus ditingkatkan supaya kemampuan membayar utang kita bisa terjaga ya. Nah, kemudian rasio lainnya yaitu perbandingan utang dibandingkan dengan pendapatan nasional bruto atau GNI, Gross National Income, tercatat sebesar 37% ya. Jadi rasio ini memang agak berbeda ya dengan rasio utang terhadap PDB yang biasanya kita gunakan, tapi batas amannya itu tidak jauh berbeda yaitu sekitar 60%. Artinya kita masih jauh di bawah batas aman ini dan sebetulnya tingkat utang Indonesia dikatakan masih relatif aman dari rasio ini ya. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah rasio utang Indonesia ini ternyata masih lebih tinggi sekali lagi kalau dibandingkan dengan negara-negara middle low income lainnya, bahkan yang memiliki utang lebih besar dari Indonesia. Misalnya India itu rasionya kalau India hanya 20%. Kemudian ada lagi tadi negara terbesar kedua yaitu Brasil yang menjadi negara dengan utang luar negeri terbanyak setelah China. Ternyata rasio utangnya terhadap PDB itu hanya 32% terhadap GNI-nya ya. Kemudian sudah sebesar apa sih sebetulnya utang luar negeri Indonesia di tahun ini, sepanjang tahun ini karena ada pandemi COVID-19 ya. Jadi Bank Indonesia ini mencatat per Juli 2020 saja data terbarunya total utang luar negeri Indonesia ini sudah mencapai 409,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6 ribuan triliun rupiah. Dan bisa kita lihat angkanya ini sudah melampaui ya total utang sepanjang tahun 2019 kemarin. Padahal baru sampai Juli. Dan utang ini kalau dirinci lagi itu terdiri dari utang sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 201,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian dari sektor swastanya termasuk di dalamnya ada utang BUMN ada 207,9 miliar dolar Amerika Serikat dan dengan demikian rasio utang terhadap PDB kita itu ada di angka 37,4%. Rasio ini kemungkinan juga akan naik sampai akhir tahun 2020 ini atau juga beberapa tahun mendatang ya, mengingat pandemi COVID-19 sudah sangat memukul perekonomian tanah air karena belanja pemerintah itu dipastikan meningkat diiringi dengan penyusutan penerimaannya, maka jalan keluarnya memang salah satunya adalah mencari utang. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan penggunaan utangnya ya harus betul-betul difokuskan untuk hal-hal penting. Jangan sampai utangnya semakin besar tapi hasilnya tetap tidak bisa kita rasakan secara signifikan. Oke teman-teman semuanya sudah lihat ilustrasi dari data tersebut bahwa kita termasuk 10 besar peringkat hutang luar negeri. Jangan merasa bangga. Kita sebagai generasi muda harusnya malu
Sehingga kita tidak mudah untuk bermalas-malasan. Kita tidak mudah untuk main game terus-menerus. Kita tidak mudah untuk memamerkan kekayaan kita. Di tengah-tengah peristiwa waktu dekat ini, beberapa waktu yang lalu, fenomena di TikTok, fenomena di YouTube berbangga-bangga memamerkan kekayaan pribadinya. Kita lihat data tersebut. Maka bukan waktunya lagi kalian untuk bermalas-malas. Bukan waktunya kalian tertawa, terbahak-bahak di atas penderitaan orang lain. Saatnya untuk optimalkan potensi kalian untuk membangun negara ini, bangsa ini. Setelah ini saya akan ilustrasikan pendapat dari seorang pemudi. Dia adalah seorang pemudi yang bergerak dalam perubahan bangsa ini. Jangan bahayakan masa depan bangsa dengan terus biarkan terjadinya pembabatan dan pembakaran di hutan-hutan kita. Karena tatkala hutan kita sudah semakin sedikit tersisa, maka bencana banjir di musim penghujan tentu akan lebih rajin menyapa. Sumber-sumber air menjadi kering kerontang di musim kemarau akan jadi hal biasa. Pemanasan global menjadi ancaman yang kian hari kian nyata. Jangan izinkan kapal-kapal pencuri ikan milik asing itu terus berkeliaran di laut kita, leluasa menjarah flora, fauna, dan kekayaan laut yang ada. Sementara nelayan-nelayan bangsa sendiri seolah kita biarkan nelangsa, putus asa, terancam selalu pulang pada anak istri dengan tangan hampa karena harus bersaing di lautan negerinya sendiri dengan kapal-kapal besar yang datang dari negeri tetangga. Jangan relakan cadangan sumber daya alam negeri kita yang sangat melimpah ruah itu dikuasai oleh mereka-mereka yang entah dari negeri mana datangnya dan akan ke negeri mana kembalinya. Lalu untuk anak cucu bangsa, kita mau mewariskan apa? Apakah ribuan triliun hutang dan bunganya yang melimpah itu yang akan kita wariskan kepada mereka? Mewariskan semua kemalangan itu kepada anak cucu bangsa. Tegakah kita? Jangan biarkan pula ada hukum yang tidak tegak dalam pelaksanaannya. Jangan biarkan ada kriminalisasi kepada siapapun targetnya. Jangan biarkan ada ketidakadilan terlepas dari apapun tujuannya. Jangan biarkan istilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu lestari keberadaannya. Jangan biarkan demokrasi di negeri kita tidak bisa tegak karena ada manipulasi dan kecurangan pada prosesnya. Sekecil apapun manipulasi dan kecurangan itu persentasenya. Bapak Ibu yang mulia, para pemimpin kami di atas sana mungkin bisa hidup dengan nyaman tak merasakan kesusahan apa-apa. Dinginnya pendingin ruangan rumah dan kantor Bapak Ibu mungkin membuat cerita pemanasan global seolah dongeng semata. Banjir dan longsor mungkin tak sempat ikut merasa. Kesulitan ekonomi, kelaparan, ketidakadilan dan pengangguran yang merajalela pun mungkin dianggap hanyalah berita. Karena diri sendiri dan keluarga selama ini bisa tetap hidup dengan segala kemudahannya. Namun bagi umumnya rakyat kita, semua derita tadi menjadi semakin rutin dirasa dan jadi ancaman yang sangat nyata. Oleh karena itu, mari sisakan empati untuk mereka. Ini sudah saatnya para pemimpin kita di atas sana membuka mata dan ikut merasa. Buatlah peraturan yang terbaik untuk semua. Jalankan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Lindungi aset kekayaan negeri kita. Lindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Majukan kesejahteraan umum dan cerdaskanlah kehidupan bangsanya. Wujudkan cita-cita negara kita, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Pancasila Sila kelima, agar kata merdeka itu tak lagi sekedar kata tanpa makna, melainkan terwujud nyata bagi kita semua, rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Nah, kalian sudah mendengarkan dari seorang pemudi terkait dengan peran pemudi di dalam perubahan bangsa ini. Nah, hari ini teman-teman semuanya, silakan tugas hari ini
menurut pendapat kalian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, terutama tadi tentang data-data hutang luar negeri dan juga pendapatnya dari Kakak Shirley. Teman-teman semuanya silakan komentar di Edu Fikri, pendapat kalian seperti apa. Kemudian itu sekaligus menjadi absensi untuk pembelajaran hari ini. Berikutnya nanti kami juga akan membatasi pembelajaran Edu Fikri ini ketika teman-teman semuanya belum menyelesaikan tugas dari penugasan pertama, kedua, belum bisa masuk ketiga. Jadi yang belum menyelesaikan tugas yang pertama maka belum bisa ke tahap tugas berikutnya. Karena apa? Biar kalian belajar disiplin. Dan juga untuk yang di vlog belum juga beberapa muncul. Nanti data-data kami akan infokan pada teman-teman semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.